Oke teman-teman, jadi ketemu lagi dengan saya ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sedikit review. Ini terkait drone unggul MCC02 teman-teman ya, atau yang sering orang sebut itu 45. Jadi drone ini sebenarnya memang mempunyai banyak sekali kelebihan teman-teman. Makanya sebagian besar petani sekarang, petani kakao ya, itu sangat tertarik dengan klon ini karena dia itu punya banyak sekali keunggulan teman-teman. Oke, jadi langsung saja. Jadi keunggulan pertama yaitu klon ini sangat tahan terhadap cuaca panas atau musim kemarau ya teman-teman ya. Jadi meskipun kemaraunya itu panjang, tapi pohon daripada klon ini tetap sehat teman-teman. Kemudian klon ini juga mempunyai struktur batang yang kuat ya teman-teman ya. Makanya banyak para pembibit yang menggunakan biji kakao ini untuk dijadikan sebagai batang bawah teman-teman. Selain itu, klon ini juga sangat tahan terhadap serangan hama dan serangan penyakitnya teman-teman ya, sehingga petani bisa sedikit lebih hemat di pestisida. Kemudian ya, struktur perantingannya itu sangat rapi, sehingga pada saat kita melakukan pemangkasan itu sangat gampang ya teman-teman ya. Maksudnya tidak ribet seperti klon-klon yang lain yang rantingnya itu kemana-mana. Kalau menggunakan MCC02, rantingnya itu bisa dikatakan lumayan rapi ya teman-teman ya, sehingga pemangkasannya itu enak ya teman-teman. Nah, kelebihan yang paling mencolok itu terletak pada buahnya teman-teman. Jadi buah daripada klon ini itu ukurannya sangat besar teman-teman ya. Kalau misalkan dibanding dengan klon-klon yang lain seperti S2 atau S1 itu hampir 1:2 teman-teman. Dan yang paling menarik itu adalah bijinya juga sangat besar ya teman-teman ya. Jadi pokoknya kualitasnya sangat bagus loh teman-teman ya. Namun dibalik kelebihan-kelebihan itu, ternyata klon ini juga mempunyai satu kelemahan teman-teman ya, yaitu diproduksi ya. Jadi kalau dibanding dengan klon-klon yang legend ya seperti S2 atau klon yang lainnya, itu produksinya itu cenderung lebih agak kurang ya kalau misalkan dibandingkan dengan klon yang lainnya. Tapi saya juga nggak terlalu pastiin teman-teman ya, apakah ini yang terjadi di tempat saya atau di tempat yang lain juga seperti ini, karena saya kan juga tidak pernah survei ke tempat-tempat yang lain. Cuma memang yang saya lihat di kebun saya itu memang produksinya itu kalau dibanding dengan S2 ya, ini sedikit lebih kurang lah. Maksudnya bukan berarti nggak bagus ya, bukan berarti benar-benar kurang, cuma kalau dibandingkan nah, gitu teman-teman. Tapi kalau soal produksi, balik lagi teman-teman ya, dari petani sendiri teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bisa merawat dengan baik sesuai dengan kebutuhannya ya, pasti hasilnya juga bagus teman-teman. Intinya kalau menurut saya nih ya, semua jenis klon itu memang punya kelebihan masing-masing ya teman-teman ya. Jadi ini bukan referensi, ini bukan apa namanya, ini bukan ajakan untuk menanam klon ini klon itu, bukan ya teman-teman ya. Jadi ini sekedar berbagi aja sesuai dengan apa yang saya temukan di kebun saya teman-teman. Jadi jangan lupa terus berkarya.